Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu min kitabikal karim hatta la yanshawna fi qulubihim. Amma ba'du. Bab selanjutnya dalam tarikh tasri adalah tentang sunnah. Jadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Quran itu berbicara ijmal. Quran itu berbicara secara global masalah, di mana tidak akan ada yang sanggup menjelaskan Quran kecuali orang yang memahami Quran itu sendiri. Siapa yang memahami Quran? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dituliskan dalam Quran sebagai aturan yang tidak dipahami oleh semua, maka Rasul bertugas untuk menjabarkan Quran. Penjabaran hukum-hukum dari Quran yang datang dari mulut Rasulullah itu disebut Semua perilaku Nabi, baik dari bangun tidur maupun sampai tidur lagi, itu semua menjabarkan Al-Quran. Karena Quran menjelaskan hukum Islam itu secara global. Nuridu bisunnati Rasulillah majmu'un ma sadara anhu min qaulin aw fi'lin aw taqririn tuh. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah seluruh kumpulan yang keluar dari kanjeng Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan atau keputusan atau ikrar. Ikrar itu bisa jadi Rasul diam itu ikrar, keputusan. Atau Rasul senyum, atau Rasul tidak melarang, atau Rasul menganjurkan, itu bagian daripada ikrar. Ikrar itu keputusan Nabi. Kedudukan sumber hukum Islam yang kedua yang disebut dengan sunnah, fungsinya untuk mensyarahkan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran memerintah dan melarang, mengabarkan kisah-kisah terdahulu dan sekarang itu dalam gambaran yang global. Dari sebagian yang disebut dengan sunnah adalah yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu yang disebut dengan hadis. Hadis itu menjabarkan semua tentang kandungan yang ada dalam Quran. Tidak mungkin ada hadis ini kalau tidak ada sebab yang melahirkan hadis. Itu disebut asbabul wurud. Asbab hukum, syarat-syarat hukum, dan tibanya hukum atau sesuatu yang menyusul. Misalnya, gini, gara-gara wajib sholat, jadi wajib wudhu. Gara-gara wajib menutup aurat, wajib kita pakai baju. Gara-gara pakai baju, maka baju semuanya dibahas. Bagaimana baju yang islami, bagaimana baju yang menutup aurat, itu kan susulan. Dari Quran disyarahkan oleh hadis, oleh dan dari sunnah wa minha an-nadru, timbullah pemikiran ila majalil izdihadi, untuk masuk ke wilayah atau lapangan Kalau sudah ijtihad, maka para ulama sepakat untuk melihat hukum dari hadis atau Quran, disebut ijma. Ijma ini hasil ijtihad. Masya Allah. Bayangkan, kalau kita hanya mengamalkan segala perbuatan kita hidup sehari-hari dari Quran dan hadis tanpa mengetahui bagaimana cara menjabarkan Quran dan hadis, repot kita. Alhamdulillah, kita punya landasan kumpulan para ulama yang beristihad untuk kemudian bersepakat dalam kebaikan untuk mengarahkan kita memahami Islam secara sempurna melalui ijma'nya mereka. Nanti akan timbul yang disebut dengan kias. Karena muslim itu kompleks. Ada yang hidup di Indonesia, ada yang hidup di Maroko, Asia Tenggara, Asia Afrika, ada yang hidup di Eropa, yang hidup di Antartika, di Amerika, di semua benua.
Islam itu ada. Maka ini harus melihat kemaslahatan pribadi-pribadi yang hidup di negara masing-masing. Itu berlaku hukum Islam, berlaku hukum agama kalau mereka menggunakan kias itu apa? Analogi. Karena setiap agama perintah tidak berdiri sendiri kecuali melihat kondisinya. Nah, untuk mengamalkan agama melihat dari kondisi itu disebut kias. Coba bagaimana mengamalkan agar kalian disebut sunnah Rasul pada saat mengenakan peci. Di zaman Rasulullah tidak ada peci hitam. Kalau tidak ada kias, kalian tidak kebagian sunnah. Padahal Rasulullah selalu memakai kata Rasulullah, ta'ammamu bersorbanlah kalian. Ta'ammamat, sungguh para malaikat pada saat sholat selalu mengenakan sorban. Pada itu perintah, itu anjuran. Rakaataini bil amamati khairum min sab'ina rakaatin bila amamatin. 2 rakaat mengenakan amamah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa amamah. Sementara amamah di kita tidak ada, maksudnya jarang amamah. Karena amamah ada kalau ke Yaman misalkan kayak yang di Belit itu. Kalau misalkan ke Bangladesh mah cukup yang belenong begini nih, kelihatan wajahnya, kopiahnya yang celek sedikit. Kalau di sini ini amamah. Siapa yang menyebutkan ini amamah? Kias. Kenapa? Yang disebut amamah adalah lingkaran kain yang dibalutkan, yang dikenakan di bagian kepala. Ya amamahnya orang Indonesia, amanah hitam itu kayak Nopal tuh. Ini amamah ini hanya dalam bentuk kias. Karena tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang di luar koridor Rasulullah SAW.